Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Elisa Lucy Susanti, Unit Kerja SMP Negeri 6 Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Program studi PPKN PPG dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja saya atau UKIN di SMP Negeri 6 Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Oke, puji Tuhan ya, kalian semuanya baik-baik, sehat-sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran PPKN pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita apa dulu? Berdoa. Doa selesai. Baiklah, untuk kegiatan hari ini agar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berdaya pulau-pulau, sambungan kampung menjadi satu, itulah Indonesia. Agus, Vanessa, Aurel, Cinta, Atian. Jadi kemarin itu materi kalian minggu lalu itu sampai di materi apa? Lembaga negara. Oke, lembaga negara ya. Jadi sekarang itu kita akan lanjut kepada bab 4 itu, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi ini dia. Oke, perhatikan itu ada di papan tulis kalian itu di bagian chatnya itu. Di sini ada keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian bisa lihat di sini, ya, dia memakai pakaian apa ini? Pakaian adat, ya, dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ya, beragam sekali di sini, kalian bisa lihat. Kemudian keberagaman di Indonesia. Di sini adalah keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian. Kita ini keberagaman di Indonesia itu, misalnya kalau kita lihat tadi ada keberagaman suku, kemudian ada keberagaman apa lagi? Adat istiadat, apa lagi? Ras, ya. Kemudian ada apa lagi? Agama. Kemudian pulau kita apa? Iya, berbeda-beda pulau ya. Dari mana kita itu terbentang, dari mana? Iya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Bayangkan Indonesia itu bentuk keberagamannya itu banyak sekali ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya. Kemudian di sini ada persatuan dalam kebangsaan. Ya, di situ ada Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada lambang-lambang identitas nasional. Seperti apa di situ?
nasionalisme Indonesia, 3 prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, 4 prinsip wawasan Nusantara, 5 prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Ya, jadi ada prinsip persatuan dalam keberagaman. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh teman kalian, si Siti ya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana kita rakyat Indonesia di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, walaupun apa? Arti Bhinneka Tunggal Ika apa? Iya, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia ya. Mau beda suku, agama, ras ya. Semuanya itu satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian ada prinsip nasionalisme tadi apa? Yaitu prinsip di mana kita bangsa Indonesia ya, manusia, masyarakat Indonesia harus mencintai tanah air Indonesia. Ya, tanah air Indonesia. Oke, jadi kita harus mencintai tanah air kita, bersyukur kita tinggal di negara Indonesia ya. Kemudian di sini ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ini maksudnya seperti apa? Yo, di situ ya. Menjaga negara Indonesia. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab itu seperti apa? Ayo Gus, apa Gus? Ada di situ Agus. Ya. Di nomor 3, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Adalah dengan cara saling bekerja sama, tolong menolong dan tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras dan antara golongan. Nah, oke. Jadi di mana prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini adalah ya, bangsa Indonesia itu dari segi masyarakatnya itu bebas. Bebas untuk apa? Misalnya kalian punya kebebasan tidak? Contohnya punya tidak? Punya, Oke, misalnya kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapatnya. Tapi ya untuk hal-hal yang positif ya, misalnya kalau ada kritikan, kita juga bebas untuk menyampaikan kritikan kepada orang lain, tapi harus bersifat membangun ya, harus bebas dalam yang bertanggung jawab ya, jadi tidak asal berbicara. Jadi masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapatnya, berdemokrasi ya. Oke, yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Maksudnya apa di situ? Prinsip wawasan Nusantara. Ya, apa di situ? Merupakan cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Iya, ya pintar sekali. Jadi di sini prinsip wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri ya. Jadi di situ kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai tanah air kita, menjaga keutuhan NKRI. Apa itu NKRI? Republik Indonesia. Apa? Ayo. Negara Kesatuan Iya, misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wawasan kita juga, cara pandang kita juga bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ya merangkum segala keberagaman yang ada di Indonesia. Makanya kita harus menjaga keutuhan NKRI kita ya. Kemudian wawasannya juga tidak seperti hanya di Bhinneka Tunggal Ika, di NKRI, tapi juga ada wawasan Nusantara kita terhadap pertahanan dan keamanan negara. Contohnya kita harus memiliki sikap bela negara. Kemudian kita lanjut kepada
konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Kita akan lanjutkan kepada pembagian kelompok diskusi, ya. Kemarin sudah Ibu bentuk ada 3 kelompok di kelas ini, ya. Yang pertama itu adalah, ya, soalnya itu mengapa konflik SARA bisa terjadi di Indonesia. Kedua, apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Yang ketiga, bagaimana pemecahan masalah yang terbaik menurut kalian agar keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuannya sehingga tidak muncul lagi konflik SARA, ya. Jadi sudah Ibu bagi 3 kelompok, ya. Dan Ibu bagikan juga lembar kerja beserta didiknya atau LKPD-nya. Jadi silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti setelah selesai kalian akan presentasi di depan kelas. Silahkan berdiskusi, mencari jawaban yang menurut kelompok kalian benar dan bisa dipresentasikan, ya. Nanti yang kelompok lain memberi pertanyaan atau sanggahan. Silakan dirumuskan pertanyaannya nanti untuk teman-temannya, jawabannya, ya, di lembar LKPD-nya, ya. Sudah selesai untuk diskusinya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke presentasi. Ya, silakan kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana? 3. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mengapa konflik SARA bisa terjadi di Indonesia? Karena perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Ada. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang dipegang teguh dalam hal-hal yang dibawa sejak kecil, yang mengenal tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegangan teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah satu terhadap keyakinan yang lain. 3. Bagaimana pemecahan masalah yang terbaik menurut kalian agar keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak muncul lagi konflik SARA? Adalah dengan cara mengisi sikap toleransi terhadap keberagaman masyarakat. Ada pertanyaan? Ada. Saya Amel dari kelompok 2 ingin bertanya, ada berapa agama di Indonesia? Kami dari kelompok 3 ingin menjawab, yaitu ada 6 agama di Indonesia. Contohnya Islam, Katolik, ada lagi? saya Marsha dari kelompok 1.
perselisihan antar suku Dayak dengan Madura. Sekian diskusi kami. Terima kasih dan salam sejahtera. Oke, sekarang silakan kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mengapa konflik SARA bisa terjadi di Indonesia? Karena perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Kedua, apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Menurut kelompok kami ada, yaitu 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Bangsa Indonesia, bagaimana pemecahan masalah yang terbaik menurut kalian agar keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga, persatuan dan kesatuannya, sehingga tidak muncul lagi konflik SARA? Dengan cara menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Saya Eva dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya, dari perbedaan segi fisik ada yang hitam, ada pun yang putih. Agamanya pun berbeda. Contohnya ada yang Katolik, Islam dan lain-lain. Sudah jelas Eva? Ada lagi? Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan contoh keberagaman di lingkungan sekolah. Contohnya, dari perbedaan segi fisik, ada yang hitam dan ada pun yang putih. Agamanya pun berbeda. Contohnya, ada yang Katolik, Islam dan lain-lain. Ada lagi? Demikian diskusi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Oke, silakan kelompok terakhir. Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa konflik SARA besar terjadi di Indonesia? Karena perbedaan latar belakang dan letak geografis. Apakah ada dampak yang muncul dari konflik SARA? Ada. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan hubungan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif dari keberagaman masyarakat di Indonesia diantaranya A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertanian. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Fanatisme, yang berlebihannya itu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Bagaimana
mempercayakan masyarakat yang terbaik menurut kalian agar keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga, persatuan dan kesatuan sehingga tidak muncul lagi konflik antara adalah dengan cara saling bekerja sama, tolong menolong dan tidak membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan, memiliki sikap toleransi. Saya Caca dari kelompok 2 yang bertanya, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia? Sebutkan 5 saja. A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primogenisme, yaitu pandang yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnokentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Saya Firna dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. 3, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4, prinsip wawasan Nusantara. Demikian hasil diskusi kami. Masih ada pertanyaan? Ada. Jelas. Demikian hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan. Jadi tadi jawaban kalian itu ya banyak yang sudah betul ya, sudah benar sekali ya. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi sudah berani untuk apa? Mengemukakan pendapatnya, kemudian sudah berani bertanya. Kemudian di sini kita akan menarik kesimpulan, ya, kesimpulan kita dalam mempelajari materi keberagaman masyarakat Indonesia. Itu apa kesimpulannya? Menurut kalian, apa yang bisa kalian petik dari nilai-nilai keberagaman ini? Ada nilai apa saja tadi? Ada nilai apa? Ada nilai toleransi. Ada nilai toleransi ya. Kemudian di sini ya, kita akan mengevaluasi dari kegiatan diskusi kita tadi ya, di mana itu masih ada ya teman-teman kalian yang tidak mengikuti proses diskusi dengan baik. Ada yang malu bertanya, ada juga yang malu menjawab. Jadi Ibu harapkan untuk pertemuan berikutnya lagi harus lebih aktif ya. Akan mengevaluasi tentang ya tugas kelompok kalian yang telah kalian presentasikan di depan kelas. Jadi untuk kelompok yang pertama maju tadi ada kelompok 3. Kelompok 3 itu sudah sangat baik sekali ya dalam menjawab pertanyaan. Yang perlu diperbaiki sedikit itu adalah tentang kalau kita menjawab pertanyaan dari kelompok lain, sebaiknya jangan terburu-buru. Berdasarkan hasil pengamatan Ibu selama kalian diskusi kelompok, kemudian melakukan
presentasi di depan kelas. Kelompok 2 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Baiknya kelompok 2 itu dalam menjawab pertanyaan teman-temannya harus lebih rileks ya, santai saja menjawab dari pertanyaan dari teman-temannya ya. Harus lebih santai, rileks, jangan tegang. Seperti itu ya kelompok 2 ya. Tetapi secara garis besar kelompok 2 juga sudah melakukan diskusi dan presentasi dengan baik. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1 ya, berdasarkan hasil pengamatan Ibu selama kalian melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 1 juga sudah berani untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sudah menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Kemudian tetapi ya masih ada juga sedikit kekurangannya. Ada sedikit kekurangan juga. Kelompok 1 itu sangat serius sekali, tegang sekali mukanya, jadi lebih santai saja dalam menjawab ya, harus lebih rileks ya. Kesimpulan tentang keberagaman masyarakat Indonesia sangat beragam dari suku, agama, ras ya. Kemudian letak geografisnya juga sudah berbeda. Jadi kita memaknai keberagaman ini adalah dengan cara toleransi, saling bekerja sama. Minggu depan itu kita akan mempelajari tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia ya. Jadi untuk tugas kita silahkan dicatat ya. Yang nomor 1 ya, PR-nya bagaimana bentuk keberagaman, bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nomor 2, apa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap pola perilaku bangsa Indonesia. Anda tanya. PR kalian itu nanti dikerjakan di rumah ya, anak-anak. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas PR-nya ya. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Ada pertanyaan mengenai PR-nya? Ada, Bu. Iya, apa? Pina? Bu, mengerjakannya itu pakai kelompok atau satu orang? Oh iya, jadi tugasnya itu, PR-nya itu dikerjakan masing-masing ya. Tugas mandiri ya. Jadi nanti akan Ibu nilai juga ya. Jadi makanya harus dikerjakan dengan baik dan benar PR-nya, biar nanti nilainya akan tinggi ya. Selamat pagi semuanya.